Cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah hadirin hadirat azallahu wa iyyakum, kita lanjutkan kajian kita masih dalam tarbiyah ataupun pendidikan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, metode-metode, uslub bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mentransfer ilmu beliau kepada para sahabat sehingga para sahabat itu mudah untuk mengingatnya, mudah untuk memahami dan tidak bosan. Oleh karena itu ikhwah, kita sebagai guru, kan kita semua pasti guru. Guru, minimal guru untuk anak-anak kita, juga perlulah untuk memperhatikan cara-cara seperti ini. Apalagi kalau kita itu guru di sekolah atau sebagai guru di masjid misalnya, maka sangat memerlukan cara-cara ataupun uslub pengajaran sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah melewati 12 metode yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik para sahabat. Kita masuk yang ke-13. Kita masuk yang ke-12, yaitu tarku istikhrajil jawab lil muta'allim. Cara berikutnya yaitu membiarkan murid mencari jawaban. Membiarkan murid mencari jawaban. Tentu di sini dengan cara seorang guru memberikan sebuah pertanyaan di mana dengan pertanyaan tersebut si murid dibiarkan terlebih dahulu untuk menggerakkan pikirannya ya, sehingga menyebabkan seorang itu akan penasaran apa nih jawabannya bagi seorang murid yang memang ingin mencari jawaban. Tapi memang ada juga sih murid yang nggak kepingin, dia yang ngalah saja sudah. Ada kok yang lain yang mikirkannya, masa saya mikirkannya? Ada sih yang seperti itu. Namun pada intinya sebenarnya cara-cara seperti ini itu membuat seorang murid itu akan lebih penasaran, ingin mencari jawabannya. Hanya memang ada murid-murid itu yang dia itu berkompetisi. Ya, yang berkompetisi. Jadi ketika guru memberikan pertanyaan, diserahkan kepada murid jawabannya, dia mencari jawaban. Itu ikhwah. Jadi seorang gurulah sebenarnya
yang memberikan merangsang si murid, memberi spirit pada si murid supaya mereka itu berpacu, mereka itu saling berlomba. Kan ini termasuk fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan akhirat. Karena memang kebaikan itu seharusnya dicari dan didapatkan dengan cara berlomba-lomba. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Segeralah kalian untuk mendapatkan keampunan Tuhan kalian dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang memang disediakan sengaja untuk orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan metode seperti ini. Ketika beliau diberi pertanyaan, lantas beliau malah bertanya. Dan seorang itu ketika ditanya balik, dia mulai berpikir dan dia tahu jawabannya. Beda halnya ditanya jawab, ditanya jawab. Demikian ikhwah. Jadi di sini beliau pernah ditanya oleh para sahabat, kemudian beliau balik bertanya untuk merangsang pemikiran mereka. Jadi biar mereka lebih mengenal, lebih nancap ilmu itu di dada para sahabat. Contohnya ikhwah azanallahu wa iyyakum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Albani, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min bani Adam sadaqatun. Bahwasanya setiap pagi sendi-sendi anak Adam itu harus disedekahkan. Harus diberi sedekah. Setiap sendi. Dalam hadis yang lain ada disebutkan jumlahnya sekitar 300 sekian sendi. Taslimuhu ala man laqiyahu sadaqah. Dia mengucapkan salam terhadap orang yang bertemu dengan dia, itu sedekah. Jadi maksud di sini sedekah itu tidak harus berupa duit. Ya, sedekah tidak harus berupa duit. Tapi ada cara-cara lain yang bisa digunakan untuk bersedekah. Dan setiap sendi-sendi kita ini setiap pagi harus disedekahkan. Ya, kalau jari telunjuk ini ada 3 sendi, berarti 3 sedekah harus dikeluarkan setiap pagi. Kalau jempol ada 2, belum lagi di pergelangan, siku dan seterusnya, ya, itu semua setiap pagi harus disedekahkan, dikeluarkan sedekahnya. Caranya mengucapkan salam setiap kepada orang yang dia temui, itu termasuk sedekah. Wa amruhu bil ma'ruf sedekah. Dan perintah dia untuk berbuat baik itu juga sedekah. Wa nahyuhu 'anil munkar sedekah. Dan ucapan dan larangan dia untuk berbuat mungkar itu juga sedekah. Wa imatatul adza 'anit thariq sedekatun. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan itu juga sedekah. Wa bid'u ahlihi sedekah. Dan melakukan hubungan dengan istrinya juga sedekah. Wa yujzi'u min dzalika kullu raka'atani minad duha. Dan semua itu tercover dengan cara salat duha 2 rakaat. Jadi dengan salat duha 2 rakaat setiap pagi itu bisa mengcover, menyedekahkan setiap sendi-sendi yang kita pakai sehari-hari. Itu dia. Duha 2 rakaat. Wa yujzi'u min dzalika kulluh rak'atani minadh duha. Dan itu semua bisa tercover dengan salat duha 2 rakaat. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ahaduna yufdi syahwatahu wa takun lahu sedekah?" Salah seorang kami menyalurkan syahwatnya kepada istrinya, apa itu sedekah? Dalam hadis yang lain yang dicantumkan dalam Arba'in Nawawi, beliau mengatakan, ayati ahaduna syahwatahu akana alaihi ajrun. Apabila seorang suami, Rasulullah kan katakan,
Wa fi bid'i ahadikum sadaqah. Pada kemaluan salah seorang kalian itu ada sedekah. Lantas sahabat bertanya, ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu kana lahu ajrun?" Apabila seorang suami mendatangi istrinya, apakah dia dapat pahala? Jadi sahabat ini sepertinya kok merasa aneh. Kan itu kan sebuah kenikmatan yang sedang dia rasakan. Dan itu memang keinginan dia dari diri seorang. Dari diri dia itu. Ya semua orang punya itu. Yang normal ya. Yang nggak normal ya nggak punya dia. Yang masih normal, yang masih sehat, yang masih galak, punya dia biasanya. Udah. Kemudian dia lakukan itu lantas dia dapat pahala. Lantas Rasulullah bertanya balik. Rasulullah nggak katakan ya. Rasulullah nggak katakan enggak. Beliau bertanya balik supaya informasi yang beliau sampaikan berikutnya itu akan lebih menusuk, akan lebih nancep ketimbang beliau menjawab iya atau tidak. Apa kata beliau? Ara'aita law wada'aha fi ghairi hilliha alam yakun ya'tham? Loh, seandainya dia lakukan itu kepada yang tidak halal terhadap dirinya, bukankah dia berdosa? Ini kan pertanyaan nih. Hadis titik sampai di situ. Dalam hadis yang lain, bentuk lafaznya, ara'aita law wada'aha fil haram akana alaihi wizrun? Bagaimana pendapatmu? Seandainya dia letakkan kemaluannya itu pada wanita yang haram, bukankah dia berdosa? Titik sampai di situ, nggak ada jawaban. Hadis selesai sampai di situ. Demikian ikhwah. Tetapi dengan pertanyaan ini, saya yakin semua kita sudah tahu jawabannya. Tak perlu ada jawaban. Ya, tidak perlu kata Rasulullah iya atau tidak. Beliau cukup balik bertanya untuk untuk meluaskan wawasan. Jadi, kalau seandainya seorang itu mendatangi keluarganya, mendatangi istrinya yang halal bagi dia, kemudian dipertanyakan, dia mendapatkan pahala. Oke, mungkin sampai di sini belum begitu dong ya. Mungkin belum begitu difahami oleh sahabat yang bertanya tadi. Dibalik pertanyaannya. Lantas, kalau seandainya dia lakukan itu kepada wanita yang haram, dosa apa tidak? Begitu. Artinya jawabannya kan sebenarnya sudah kita ketahui. Walau tanpa dijawab Rasulullah, itu sudah kita pahami jawabannya. Artinya kan kalau seandainya dia lakukan itu kepada wanita yang haram, dia berdosa, berarti Pak, ketika dia lakukan kepada wanita yang halal bagi dia, maka dia berpahala. Itu dia. Tapi kan segmen yang terakhir ini nggak ada disebutkan. Tapi siapapun orangnya sudah sangat mudah memahami akan jawaban itu. Walaupun secara lafziyah tidak disebutkan jawabannya. Tapi dari kalimat-kalimat Rasulullah SAW ini, walaupun beliau tidak memberikan jawaban, tapi saya yakin semua kita sudah faham apa maksud Rasulullah SAW. Jadi, uslub seperti ini Rasulullah membiarkan kepada para sahabat jawabannya. Dan semua para sahabat kita yakin yang ada pada waktu itu memiliki jawaban yang sama. Sebagaimana kita? Jawaban kita apa sebenarnya? Berpahala kan? Kan jawab pertanyaannya, inti pertanyaannya kan bukan pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah, yang ditanyakan oleh Rasulullah. Inti pertanyaan awal kan sahabat yang bertanya. Ayati ahaduna syahwatahu kana lahu ajrun? Apabila salah seorang kami mendatangi istrinya, apakah dia dapat pahala? Kan ini intinya pertanyaannya. Hanya beliau bertanya balik dengan pertanyaan kebalikan. Baik, dari pertanyaan Rasulullah, apa yang harus kita jawab terhadap pertanyaan sahabat tadi? Pahala apa tidak? Semua kita akan menjawab pahala. Sudah sangat paham dengan kronologi ceritanya. Begitulah cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beda halnya kan kalau
Kalau beliau jawab pahala, tak pahala, beda kan? Tapi dengan cara seperti ini, pemikiran para sahabat tuh menjadi semakin lebih cerdas, semakin luas. Ya, bukan hanya masalah pahala yang ingin disampaikan Rasulullah SAW, tapi beliau akan memberikan masukan, yaitu kronologi cerita mengapa dia dapat pahala. Mengapa dia dapat pahala? Itu ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Hadis lain. Hadis ini diriwayatkan oleh, sudah berlalu katanya riwayatnya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ja'a rajulun min Bani Fuzarah. Seorang datang dari Bani Fuzarah. Seorang dari Bani Fuzarah datang menghadap Nabi SAW. Faqala, inna imra'ati waladat gulaman aswad. Ya Rasulullah, istriku melahirkan seorang anak, tapi anaknya warnanya hitam. Keling anaknya. Ya. Kira-kira tahu maksud pertanyaan laki-laki ini? Hah? Dia bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, istri saya melahirkan anak yang warnanya hitam. Maksud dia apa ini? Maksud si suami ini? Hah? Iya, dia komplain nih kan, komplain. Walaupun kita nggak tahu cerita awalnya, tapi kita sudah bisa memahami. Ya Rasulullah, istriku melahirkan seorang anak hitam. Artinya, kenapa istriku melahirkan anak hitam? Itu kan dia merasa istrinya putih. Dia merasa dirinya putih. Ini anak kok hitam. Dari mana bibitnya ini? Kan gitu kira-kira gitu lagi. Ya, dia mencurigai ini hitam dari mana? Itu ikhwah. Dicurigai. Tapi kan sahabat ini bukan berarti menuduh. Hanya bertanya kepada Rasulullah. Ya, hanya bertanya kepada Rasulullah. Tapi memang ikhwah, ini pertanyaan cukup sensitif. Kalau antum bertanya kepada istri seperti itu, Dek, kita kan putih, abang putih, kamu putih. Ini anak kok keling saya minta ampun ini. Ini gimana ceritanya ini? Gitu kan? Itu kan artinya menuduh, ya kan? Baik. Sahabat ini pun lantas diedukasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia faham betul. Apa kata beliau? Faqala Nabi, hallaka min ibil. Apakah kamu punya unta? Lantas beliau katakan, orang Arabnya mengatakan, nah ya punya. Fama launuha, fama alwanuha. Apa warna untamu? Qala hamr, yaitu merah. Ya, unta merah di sini bukan merah seperti bacaan itu, enggak. Bukan seperti ini. Merah di sini ya merah-merah unta lah, ikhwah. Ya, coklat-coklat moka gitu kali ya. Nah, itulah dia. Ya unta-unta saya rata-rata warna hamrun, yaitu merah. Kemudian hal fiha min aurakin. Ada enggak yang merahnya dari unta-untamu yang merah itu, ada enggak yang macam kehitam-hitaman? Qala, na'am, ada. Lantas fa'anna ataha dzalik. Dari mana anak-anak unta kok ada yang hitam-hitam itu? Ini semua induknya merah-merah, ada enggak anak yang hitam? Apa kata sahabat? Asa ayyakuna nazul irq. Ya bisa saja nazul irq. Kalau nazul irq itu, kalau bahasa kita sekarang, ya ada gennya. Artinya ada gen dari ayah, nenek moyang, seluruhnya. Mungkin ada gennya itu, sehingga baru muncul XY-nya itu. XY-nya itu di anak yang ini, di anak untanya ini. Ya mungkin ada induk-induknya sebelumnya itu warna hitam, sehingga baru muncul di anaknya sekarang. Kata si sahabat tadi, qal wa hadza asa ayyakuna nazul irq. Ini juga sepertinya ya sama seperti itu. Artinya anakmu yang berwarna hitam ini, ya,
boleh jadi ada gen ayahnya, baik dari ayahmu maupun dari gen istri, ayah istrimu. Kalau dia nanya lagi, ya Rasulullah nggak ada kami satupun yang hitam. Itu gimana? Ya kakek kami putih-putih. Coba ayah kakekmu, saya ingat lagi, ayahnya ke ayah kakek, kalau nggak dari pihak istri, dari pihak ibu, demikian. Itu ada kemungkinan. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan ini pertanyaan ini supaya bisa faham. Jangan main asal tuduh, jangan asal curiga, ya. Jangan asal curiga. Misalnya antum punya rambut lurus, istri antum lurus, tiba-tiba punya anak keribu. Tahu Pak keribu? Hah? Keribu tahu kan? Saya kiranya bahasa Medan itu keribu. Yang kriwil. Kriwil ya? Nah, itulah pokoknya, keriting gitu, keribu. Ini siapa ini keribu ini? Demikian. Kamu ada mainnya dengan orang keribu tetangga sebelah. Kebetulan mungkin tetangga sebelah keribu pula kan? Kan begitu. Nggak bisa seperti itu, ikhwah. Ya. Tidak bisa seperti itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajak dia mikir. Ya, jangan asal tuduh. Dia ajak dia mikir. Rasulullah SAW di sini tidak hanya tidak mengatakan ya nggak masalah, bisa saja terjadi. Mungkin dari gen-genmu, enggak. Rasulullah memberi kiasan. Punya unta enggak? Ente punya unta apa enggak? Punya Rasulullah. Ada nggak warna begini? Ada. Ada nggak yang lain warnanya? Ada. Begitulah anakmu juga seperti itu. Ya. Jadi di sini Rasulullah balik bertanya. Beliau yang ditanya, balik beliau bertanya. Baliknya beliau bertanya itu untuk apa namanya? Untuk memberikan jawaban yang lebih luas. Dari mana pertanyaan ini? Bagaimana kondisi? Bagaimana ceritanya? Ditanyakan beliaulah tentang masalah unta. Nah, kalau kamu sudah paham tentang unta, anakmu pun lebih kurang seperti itu. Ya, anakmu pun lebih kurang seperti itu. Jadi intinya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bertanya, beliau balik bertanya. Beliau balik bertanya itu bukan untuk membingungkan si penanya, tapi dengan beliau bertanya, si penanya sudah tahu apa jawabannya. Luar biasa memang, Masya Allah. Ya, ini kalau nggak orang yang memang pinter apa namanya melihat situasi dan cepat dia berpikir bagaimana kiasan dalam bertanya balik supaya dia bisa memahami, itu memang orang-orang cerdas sih. Tapi kita bisa, ya. Mungkin untuk sekali dua kali pertanyaan, mungkin kita ada pertanyaan ketiga sudah berapa kali tanya seperti ini, kita bisa memberikan uslub pertanyaan seperti itu. Ya, uslub pertanyaan seperti itu. Balik bertanya, tapi dia sudah tahu apa jawaban pertanyaan dia. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW juga memakai kias. Ya, ini kias. Unta dikias dengan manusia. Bisa unta dikias dengan manusia? Bukan masalah untanya, ya, bukan masalah untanya, tapi warna untanya itu bisa dikias dengan manusia dengan faktor genetik. Itulah ikhwah azinallahu wa iyyakum. Cara ke-13. Istikhdamut tikrar fit ta'lim. Menggunakan pengulangan dalam mengajar. Diulang. Di mana pengulangan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan pertama agar para sahabat itu mudah menghafalnya. Karena kalau kita tidak ulang, ikhwah, tidak diulang, kita memperhatikan. Tapi kan bukan tidak jarang ketika kita memperhatikan, tapi pemikiran kita tidak pada guru, ya kan? Matanya memang Masya Allah. Dia perhatikan gurunya ngomong. Tapi sebenarnya tembus tembok ini. Tembus temboknya. Matanya ke guru, tapi lain yang dia pikirkan. Demikian ikhwah. Itu yang langsung melihat. Bagaimana kalau yang menunduk ke bawah? Dengan mengandalkan hanya telinga. Kan ada tuh.
yang mengandalkan hanya telinga. Itu dia. Seperti yang sudah kita bahas, bahwasanya ketika kita belajar, ada dua faktor yang memperkuat mantapnya ilmu itu. Pertama, faktor kontak mata dengan kontak telinga. Ya. Kalau kita hanya kontak mata dengan tanpa kontak telinga, bisa? Nggak bisa. Itu berarti orang tuli. Makanya hanya bisa pakai isyarat. Kalau kita hanya kontak telinga tanpa kontak mata, bisa? Hah? Bisa, tapi seperti dengar radio. Ya. Ikhwah, dulu waktu pas COVID kan kita tidak ada bisa berkumpul pengajian offline seperti ini. Pengajian kita gimana? Online. Ya kan? Ada yang pernah belajar online untuk COVID? Ada? Bapak ada, Pak? Ada? Ada. Ketika belajar online itu gimana, Pak? Nasibnya? Nasib kita ketika belajar online gimana? Belajar sambil tidur. Itu saya yakin, innalhamdulillahnya yang kedengaran. Demikian. Nanti dengar, redup, hilang. Sinyalnya itu seperti sinyal provider yang nggak bagus itu. 2, 1, 0, 0, 0. Lebih banyak nolnya itu. Apalagi ibu-ibu yang belajar sambil goreng lele gitu kan. Innalhamdulillah belajar. Masya Allah, ikhwah. Ya, tapi itu lebih baik ketimbang tidak sama sekali kan. Tapi begitulah dia. Ketika kita mendengar plus dengan melihat, itu pun pemikiran kita bisa kadang-kadang terbang. Apalagi kalau ustadznya Masya Allah, lembutnya minta ampun. Masya Allah. Dia di mana, kita di mana. Ya seperti itu, ikhwah. Oleh karena itu, ikhwah rahmatullah wa iyyakum, memang belajar itu kan perlu fokus. Kita fokuskan. Kita fokus, kadang-kadang terbang dia pikiran kita, balik lagi. Lagi belajar, berbicaralah perut, krok, krok. Langsung kan, tengok ustadz nih, tapi makan apa nanti ini? Nah begitu kan? Mau beli apa nanti setelah pengajian? Begitu, sadar lagi, balik lagi. Itulah fungsinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang. Mungkin ada beberapa detik, 2 atau 3 detik, dia sempat blank, dengan ada pengulangan, jadi yang 3-4 detik tadi itu bisa diisi balik. Itu alhamdulillah 3-4 detik yang blanknya. Ada yang 3-6 menit. Begitu ikhwah. Ini gimana ngisinya? Sudah berapa kata ini terhilangkan. Tapi begitulah ikhwah. Rahimanallahu wa'aikum. Kalau udah ngaji itu untuk memfokuskan diri itu perlu perjuangan ikhwah. Untuk memfokuskan majelis juga itu perlu perjuangan. Makanya saya tidak pernah bolehkan ketika ngaji itu lewat kota infak. Hilang. Fokus kita hilang. Sudah tanya jawab, ketika tanya jawab baru boleh lewat kota infak. Ini lagi ngaji nih, ya, lagi ngaji. Nanti kadang-kadang lewat kucing tuh. Itu asli. Jamaah masjid nengokin kucing. Wah. Kita di sini di depan kan kita nampak nengokin kucing. Jamaah ustadznya di sini bukan ini lewat. Tuh, itu tanpa disadari. Misalnya nih, lagi ngaji gini, masuk kupu-kupu. Jangan dikira kupu-kupu walaupun kecil itu nggak bisa mengalihkan perhatian kita. Itu bisa begitu. Tengok, semua perhatian ke kupu-kupu. Begitulah sulitnya untuk memfokuskan jamaah. Demikian ikhwah. Beda halnya kalau orang lagi karaoke, itu fokus mas khusyuk, minta ampun itu. Itu khusyuk sekali. Ya, ada orang teriak-teriak samping pun nggak peduli dia, karena udah fokus. Ini kita sedang belajar. Setan tidak ingin kita fokus. Kalau kita fokus, banyak ilmu yang dapat. Kalau banyak ilmu yang kita dapat, walaupun belum diamalkan, minimal adalah dasarnya untuk kita amalkan. Dan itu yang tidak disukai oleh syaitan. Makanya diganggu. Ya, diganggu terus. Tapi janganlah pula dikit-dikit disalahkan setan. Astagfirullah, tadi saya diganggu setan. Akhir-akhir ini saya nggak fokus belajar. Kenapa? Diganggu setan. Padahal memang dia yang nggak beres ganggu setan. Setan disalahin. Itu ikhwah. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum,
Rasulullah SAW menggunakan uslub pengulangan. Pengulangan ini ikhwah tentunya ketika diperlukan. Ya, manalah pula seorang itu mengulang-ulang. Misalnya para ikhwah fiddin, uslub ke-13 ini pengulangan. Uslub ke-13 pengulangan. Uslub ke-13 pengulangan. Uslub ke-13 pengulangan. Ini kan pengulangan nggak penting namanya. Ya. Ini Ustaz ini kenapa ini kok? Demikian seperti kaset rusak itu dulu kan, ulangan, ulang. Demikian. Tentunya ini ketika dianggap penting. Dan Rasulullah SAW mengulang terkadang berupa kalimat. Berupa kalimat atau jumlah. Berupa kalimat. Ucapannya itu beliau ulang-ulang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufhamu anhu. Beliau kalau berbicara, beliau berbicara mengulangnya 3 kali hingga difahami. Ikhwah, Rasulullah ucapan-ucapan beliau itu hukum, ikhwah. Beda dengan kita. Ya, beda dengan kita. Setiap kata, setiap kalimat para sahabat itu tidak ingin terlewatkan satu kata pun. Karena memang beliau kalimatnya itu pendek, singkat, tapi maknanya padat. Makanya beliau pernah katakan, utitul jawami'al kalim. Aku diberikan kalimat yang singkat, tapi maknanya padat. Ya, kalimat yang singkat, tapi maknanya padat. Makanya para ahlul hadis ketika melihat hadis, karena mereka hari-hari baca hadis, meneliti hadis, matan hadis. Ketika ada satu hadis yang mereka dapati, mereka bisa bedakan, ini bukan hadis Rasulullah ini. Sama seperti antum kalau lagi chattingan dengan istri gitu kan tahu kita mana bahasa istri, mana bahasa yang bukan istri kita. Ketika ada balasan, ini bukan bahasa istri ini. Dari mana kita tahu? Karena kebiasaan dengan bahasa istri. Itu ikhwah. Ya, seorang istri ketika dia chatting suaminya, biasanya panjang chattingannya, dijawab jempol dengan suaminya, hanya jempolnya aja. Kan sudah 3 kali sambung itu, sambung ada biru kan bawahnya, sambung lagi, itu chattingan istri, dijawab oleh si suami, carilah stiker kan, Masya Allah mantap, itu aja, ya kan, itu aja, kan tinggal klik tuh, isinya Masya Allah mantap, nah gitu, atau jazakallah khairan, itu pakai stiker, bukan ditulis. Kan begitu dia. Tapi kali ini si suami menjawab dengan panjang. Siapa ini? Suami saya nggak kayak gini modelnya. Suami saya nggak kayak gini modelnya. Kenapa dia mencurigai begitu? Dikarenakan dia tahu bagaimana kebiasaan suami. Mengetahui bagaimana kebiasaan kalimat-kalimatnya. Demikian juga para ahli hadis. Karena mereka hari-hari membaca hadis Rasulullah yang sahih, ketika ada satu hadis yang aneh kalimatnya, mereka bisa mengatakan, walaupun sebelum diteliti, ini kata beliau, mereka, ini enggak hadis Rasulullah ini. Kenapa? Karena bahasanya tidak sebagaimana bahasa yang biasa digunakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwah, beliau, apabila beliau berbicara, a'adaha thalathan, hatta tufhamu anhu, hingga difahami. Wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alim salatan. Apabila beliau mendatangi suatu kaum, beliau ucapkan salam, maka beliau ucapkan salam 3 kali. Artinya di sini kalau tak dengar, bukan kita datang ketemu dengan seorang, assalamualaikum, 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 kan begitu maksudnya, ya. Artinya ketemu dia mengucapkan salam, nggak ada yang jawab, ulang lagi 3 kali. Sampai para ulama menyebutkan 3 kali ini merupakan uzur. Ya, dibolehkan 3 kali pengulangan. Tapi lebih daripada itu tidak ada uzur lagi. Itu ikhwah. Ya, lebih daripada itu tidak ada uzur lagi. Karena apa? Beliau mengulanginya 3 kali. Oleh karena itu, rahimallahu wa iyyakum, ketika antum mengajarkan anak, mengajarkan istri, mereka minta ulangi lagi, silakan ikhwah. Ulangi lagi. Jangan dicerca aja. Dek, ya Allah dek, kamu tuh kok bodohnya begini sih dek.
Cobalah sering-sering minum susu. Demikian. Jangan dicerca, jangan dicela seperti itu. Jadi gimana? Ulang lagi, ulang lagi. Apalagi kalau kita punya anak, ya kan ikhwah, kan nggak semua anak yang cerdas kan. Ya, nggak semua anak yang cerdas. Anak itu ada yang Masya Allah, sekali kita ceritakan, sekali kita terangkan, langsung dia hafal, langsung dia paham. Ada yang enggak. Sama dengan anak-anak ketika menghafal. Ada yang anak-anak itu ketika menghafal Quran, dia baca sekali sudah hafal. Ada yang dia baca sekali enggak. Ada yang harus dia ulang-ulang, harus dia pakai suara. Berkali-kali. Itu ikhwah. Enggak masalah. Ya, enggak masalah kita ulang. Ketika kita memang orang yang sedang kita ajari perlu untuk pengulangan, enggak apa-apa. Ulanglah, ya, supaya dia bisa paham. Dan ingat ikhwah, satu ilmu yang kita berikan kepada seseorang dan dia bisa menerima, apalagi dari tak paham menjadi paham, ya, itu merupakan ilmu yang bermanfaat yang akan mengalir ke kita sampai kita meninggal dunia. Kemudian kalau ilmu itu diajarkannya kepada orang lain, maka orang lain ini dari mana dapat ilmunya? Kan dari yang si A, murid kita. Kita pun dapat lagi. Si B mengajarkan kepada yang lain ilmu tersebut. Maka kita pun ikut mengalir. Dapat kitanya. Pahala itu juga mengalir ke kita. Kenapa? Sumber ilmu itu dari kita. Makanya kalau ada orang baca Quran, siapa orang yang paling banyak pahalanya? Rasulullah SAW. Karena apa? Sumber Al-Quran dari Rasulullah SAW. Jadi tidak usah dikirim-kirim Al-Fatihah, tidak usah. Ya, ila hadratul Mustafa Al-Fatihah. Tidak usah. Kenapa? Begitu kita baca Al-Fatihah, begitu kita baca Al-Baqarah, begitu kita baca Al-Imran, itu Rasulullah sudah otomatis dapat pahalanya. Memang dari dia Al-Quran itu. Bayangkan ikhwah, semua syariat Islam itu Rasulullah yang mengajarkan akhlak yang baik, ibadah-ibadah. Semua itu mengalir kepada beliau. Luar biasa itu ikhwah. Ya, sumbernya kan dari beliau. Apa ada yang dari yang lain? Kalau ada yang sumbernya dari yang lain itu berarti bid'ah. Itu dia. Kalau ada sumber yang lain itu bid'ah berarti. Jibril dapat pahala nggak? Jibril. Nah, Rasulullah kan dapat wahyu dari siapa? Jibril. Jibril dapat pahala nggak? Ikhwah, para malaikat, mereka bukan dapat pahala. Memang mereka diciptakan seperti itu. Makanya mereka nggak ada ceritanya surga neraka. Nggak ada kan malaikat, oh ini malaikat ini masuk neraka, ini malaikat ini masuk surga. Kan nggak ada. Ya. Kalau malaikat memang dia ditugaskan seperti itu dan tidak ada keinginan untuk melenceng dari itu. Makanya ketika malaikat itu diciptakan untuk sujud, sujud aja dia. Gak pernah teringat, gak pernah terbetik dalam benak mereka untuk bangkit dari sujud. Bedakan dengan manusia dan jin sama. Ya, kalau dilarang, kepinginnya dilakukan. Kalau disuruh, kepinginnya tidak dilakukan. Itulah dia manusia. Itu dia. Itu sebenarnya dari setan, ikhwah. Karena setan itu yakrahu kullu ma yuhibbuhullah yakrahu syaitan. Semua yang dicintai oleh Allah pasti dibenci oleh syaitan. Wa kullu ma yuhibbu syaitan yakrahullah. Semua yang dicintai oleh syaitan pasti akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu terbalik. Itulah dia. Selalu terbalik. Makanya ikhwah, ketika Allah katakan lakukan ini, kenapa cenderungnya kita nggak melakukan? Ketika Allah katakan jangan lakukan ini, kenapa cenderungnya kita malah ingin melakukan? Ada perintah, ada larangan. Seperti yang tadi itu ada perintah itu merupakan sedekah, kemudian larangan itu juga sedekah. Muncul pertanyaan, lebih sulit mana melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan? Melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan? Melaksanakan larangan. Lebih mudah lagi tuh kalau melaksanakan larangan. Meninggalkan larangan, bukan melaksanakan perintah. Ikhwah,
Antara perintah dan larangan, seperti yang dijawab tadi, lebih mudah meninggalkan larangan ketimbang melaksanakan perintah. Kenapa? Kenapa? Hah? Iblis kan? Jadi kalau dilarang, iblis jangan sujud, dia pasti nggak sujud gitu maksudnya. Iya, kalau kita meninggalkan larangan cukup tak melakukan apa-apa. Tapi untuk melaksanakan perintah kan kita perlu action. Kita perlu berbuat. Aqimis sholat, tegakkan sholat. Kan perlu kita belajar sholat itu bagaimana. Kemudian cara melakukannya itu bagaimana. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Waktunya bagaimana. Ada actionnya. Tapi untuk meninggalkan perintah, dilarang. Sudah, nggak lakukan, selesai ceritanya. Dan peraturan yang pertama ditetapkan Allah kepada Nabi Adam, perintah apa larangan? Hah? Larangan. Diberi satu syariat, satu aja, yaitu satu larangan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu mendekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin. Kalian akan menjadi orang-orang yang zalim. Ya, itulah dia ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tapi ternyata satu syariat yang Allah berikan kepada Nabi Adam ternyata itu dilanggar. Ya, itu dilanggar. Kenapa demikian? Karena digoda oleh iblis. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kita kembali kepada uslub bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila memberikan pengajaran kepada para sahabat, beliau ulangi 3 kali, dan apabila beliau mengucapkan salam, salamnya pun 3 kali. Abu Musa al-Asy'ari pernah datang ke rumah Umar bin Khattab, lantas dia mengucapkan salam. Gak ada jawaban. 2 kali, gak ada jawaban. 3 kali gak ada jawaban, dia pun pulang. Begitu dia pulang, Umar bin Khattab keluar. Dia lihat bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari baru pulang dari rumahnya. Lantas besoknya dia ketemu. Kamu kenapa nggak datang, nggak jadi masuk? Lantas Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, saya sudah salam 3 kali, tapi nggak ada jawaban, maka kami pulang. Apakah kamu punya dalil harus seperti itu? Abu Musa al-Asy'ari lantas memberikan dalilnya. Rasulullah yang mengatakan seperti itu. Jadi ikhwah, artinya ketika kita bertamu, ya, jadi bukan berarti Rasulullah itu kalau bertemu ucapkan salam 3 kali, Assalamualaikum, 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 nggak begitu. Jadi Assalamualaikum nggak ada jawaban. Assalamualaikum nggak ada jawaban. Assalamualaikum nggak ada jawaban. Berarti pulang. Itu ikhwah. Baik, kalau dalam kajian ngaji begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak ada yang jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak ada yang jawab. 3 kali. Pulang saya ke Medan. Hah? Baik. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak itu satu orang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, hanya satu yang jawab. Gimana jadinya? Perlu saya ulang salam saya? Kenapa nggak perlu? Sudah dijawab. Itu ikhwah. Tapi kalau para ustadz biasanya nggak mau, dia cuma satu. Assalamualaikum warahmatullahi, itu harus diulang. Padahal sudah dijawab. Demikian ikhwah. Kalau mau mencuri perhatian lagi, cari cara yang lain. Jangan salamnya diulang. Karena sudah dijawab. Sama seperti tadi. Ketika saya datang ketemu kan, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Wassalamualaikum. Kan begitu jadinya. Iya kan? Tapi kalau saya sudah jawab, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Perlu diulang lagi? Gak perlu lagi diulang. Demikian, karena sudah dijawab. Kewajiban sudah terpenuhi. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Adzan itu. Belum? Oke. Lanjutkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik, kana Rasulullah yu'idul kalam salasa li ta'qil anhu. Waduh ya. Rasulullah SAW mengulangi ucapannya 3 kali agar para sahabat memahaminya. Baik ikhwah, kita azan. Lanjut lagi. Salatnya? Oh iya iya. Yang lain-lain nggak apa-apa. Penduduk sini datang untuk sholat, nggak apa-apa. Udah paham lah dia dengan tingkah antum di sini ya. Oke, ya silakan.
Baik, kita lanjutkan ikhwah, azdallahu wa iyyakum. Pengulangan yang lakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, agar yang paham, yang tidak paham menjadi paham, atau sesuatu yang tadi tidak ditangkap tertangkap sehingga pemahamannya menjadi lengkap. Ada hadis yang lain dari Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritakan tentang dosa besar yang terbesar? Bi akbaril kabair. Maukah kalian, al unabbiukum, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ulang lagi. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ini ikhwah, ketika Rasulullah mengulang, itu artinya beliau itu ingin agar kontak mata, kontak telinga itu semakin kuat. Beda halnya ikhwah kalau Rasul katakan ada beberapa hal yang terkait dengan dosa-dosa besar. Itu kurang apa namanya? Kurang pendengar kurang begitu responsif yang begini. Tapi ketika ditanya, mau nggak kalian aku beritakan dosa besar yang terbesar? Saya kira dengan sekali saja itu sudah cukup membuat kita perhatian. Apalagi diulang sampai 3 kali. Mau nggak kalian aku ceritakan, aku beritahu dosa besar yang terbesar? Sampai 3 kali. Ikhwah, 3 kali itu sudah maksimal. Kenapa 4 kali, 5 kali, 6 kali? Bosan orang. Sudah 3 kali pun. Begitu kan? Apa yang diulang-ulang? Gitu, bosan orang. Tapi kalau 3 kali itu orang masih, apa rupanya ini? Kenapa? Sampai diulang 3 kali. Berarti ini sesuatu yang penting. Begitu cara beliau. Qalu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, sudah dijawab. Mau nggak kalian aku beritakan dosa besar terbesar? Mau ya Rasulullah? Mau nggak kalian aku ceritakan? Terus sampai 3 kali. Ya. Lantas apa kata beliau? Barulah beliau menyebutkan beberapa perkara yang termasuk dosa besar. Itu ikhwah, ibarat seorang itu menjadi apa ini? Jadi penasaran itu sudah sangat meningkat. Sehingga ketika sudah 3 kali beliau katakan al-isyraku billah. Nah, itu dia. Langsung nancep, pok. Susah lupanya. Ya. Mensekutukan Allah. Kemudian al-uququl walidain. Durhaka kepada orang tua. Wa jalasa wa kana muttaqian. Tadinya beliau agak bersandar begini. Tiba-tiba beliau duduk serius. Faqala ala wa qalu zur. Ketahuilah bahwasanya saksi palsu. Tadinya beliau lagi bersandar. Mau nggak kalian aku beritahukan 3 dosa besar yang terbesar? Mau ya Rasulullah. Tapi kan terkadang nggak semua sahabat yang menjawab. Mungkin pada saat pertanyaan pertama itu hanya sebagian sahabat. Yang lain lagi mikirkan apa begitu. Beliau tanyakan yang kedua. Mau nggak kalian aku beritahu 3 dosa besar dan besar? Mau ya Rasulullah. Mungkin masih ada sahabat yang belum ngeh. Ya. Sampai 3 kali. Apa itu kata Rasulullah? Mensekutukan Allah. Kemudian durhaka kepada orang tua. Lantas tadinya beliau bersandar. Yang ketiga adalah saksi palsu. Berarti yang ketiga ini ya, satu hal yang serius. Demikian ikhwah. Yang tadinya bersandar tiba-tiba beliau tak bersandar. Itu ikhwah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama zala yukarriru hatta qulna laitahu sakat. Beliau mengulang-ulang lagi. Yang ketiga yaitu saksi palsu. Saksi palsu. Saksi palsu. Begitu diulang-ulang. Sepertinya beliau sedang marah atau mengingatkan satu hal. Mungkin karena mulai banyak tersebarnya saksi palsu. Apa kata para sahabat? Beliau mengulang lagi. Sehingga kami katakan, seandainya beliau diam. Artinya sudah selesai. Saking Rasul mengulang-ulang. Karena beliau melihat sangat penting masalah ini. Jangan ada seorang pun yang sepele dalam masalah ini ikhwah. Dan ini suatu hal yang sudah dianggap biasa. Kalau zaman kita sekarang sudah sangat biasa. Saksi-saksi palsu seperti ini. Sangat biasa. Jangankan begitu ikhwah. Pakai sumpah pun sudah nggak ada masalah sekarang. Biasa orang sekarang melanggar sumpah. Kadang-kadang nggak diminta sumpah pun bersumpah dia.
Demikian ikhwah. Antum kemarin tadi terlambat ya? Enggak, wallahi. Siapa yang nyuruh sumpah? Kok tiba-tiba sumpah? Enggak disuruh sumpah, sumpah dia. Begitu ikhwah. Jadi disinilah Rasulullah SAW menunjukkan kesungguhan dan menyebutkan interest daripada konten apa yang beliau katakan. Inti daripada apa yang beliau katakan. Baik, kemudian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Yang ketiga hadisnya. Kisah Usamah bin Zaid. Jadi Usamah bin Zaid bin Harisah ini ikhwah, ketika berperang, beliau berhadapan dengan seorang kafir. Usamah bin Zaid bin Harisah. Usamah bin Zaid siapa ayahnya? Zaid kan di situ. Usamah bin Zaid berarti ayahnya Zaid. Nggak usah mikir-mikir lagi seharusnya. Karena sudah ada di situ. Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini apanya Rasulullah? Tempat menjadi anak angkat. Ya. Jadi ikhwah, ini anaknya. Ya. Anaknya Usamah bin Zaid bin Harisah. Tadinya kan Zaid bin Harisah ini kan tadinya Zaid bin Muhammad. Itu dia. Dia adalah hamba sahaya yang diberikan oleh paman atau sepupunya Khadijah radhiyallahu anha, ya, kepada beliau SAW. Lantas beliau mengangkatnya menjadi anak, sehingga beliau ikrarkan depan Ka'bah dia ini menjadi Zaid bin Muhammad. Tapi turunlah ayat melarang, tidak dibolehkan. Bin itu harus ayah kandung. Udu'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggil mereka dengan ayah mereka, itu lebih adil di sisi Allah. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Kalau kalian enggak tahu siapa ayahnya, ya sudah, teman-teman kalian dan mantan-mantan hamba sahaya kalian. Tapi kalau bin itu wajib dengan ayah kandung. Enggak bisa ayah angkat pakai bin. Karena itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu azan subuh. Qomat. Oh iya. Jadi demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Turunlah ayat, ya. Akhirnya kembalilah Zaid ini dibinkan, binnya bin ayahnya Al-Harisah. Ini anaknya, Usamah bin Zaid. Ketika dia bertempur melawan seorang kafir, ya, bertempur sengit hingga akhirnya si kafir ini terpojok. Ketika Usamah bin Zaid akan membunuhnya, dia mengatakan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikhwah, kalau kita logikanya, orang ini di saat terpojok seperti itu, dia mengucapkan syahadat, logika kita mengatakan, dia itu memang benar-benar yakin dengan kebenaran Islam, atau dikarenakan takut? Takut, pasti itu ikhwah. Semua kita memahaminya begitu. Ya. Kalau dia memang betul-betul sudah yakin, kenapa nggak dari awal? Kenapa nggak di saat mau dibacok dia juga sudah tidak mampu lagi itu melawan? Dia katakan, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Loh, kenapa nggak dari tadi? Iya kan? Kenapa nggak dari tadi? Logika kita mengatakan ini takut dibunuh. Berarti kan dia sudah pernah dengar dalam Islam itu, kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah nggak boleh dibunuh. Ya kan? Dia gunakan itu, trik itu. Lantas, tadi nggak mau, selesai. Sekarang baru la ilaha illallah. Berarti kan karena terpojok, bukan dikarenakan yakin Islam itu benar. Udah? Akhirnya ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum, cerita Usamah bin Zaid yang membunuh seorang kafir setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah bin Zaid dipanggil. Ya, dipanggil dengan peristiwa ini. Karena ikhwah, dalam Islam itu, perang itu ada aturannya. Perang ada aturannya. Makanya sepanjang sejarah ketika Islam menaklukkan negeri kafir manapun, tidak pernah ada pembantaian. Coba. Penaklukan Andalusia, penaklukan Konstantinopel, penaklukan manapun. Tidak pernah sejarah mencatat bahwasanya kaum muslimin membantai orang-orang yang nggak mau masuk Islam. Tak pernah ada sejarahnya. Tapi kaum muslimin dibantai sering nggak? Luar biasa ikhwah. Luar biasa. Umat mana yang nggak pernah membantai kaum muslimin? Tartar, Kristen, Yahudi apalagi sampai sekarang.
Siapa yang nggak pernah membantai? Itu Myanmar, Buddha kan? Yang dibantainya kaum muslimin dibantainya. Terus kok kaum muslimin tiba-tiba jadi kaum muslimin yang radikal? Kok kita tiba-tiba jadi teroris? Kan aneh juga ya kok. Kita yang dibantai, kita dikatakan radikal. Ini kan maling teriak maling. Demikian ikhwan. Di waktu tentara Tatar mengalahkan menaklukkan Kufah, Baghdad. Satu hari 2 juta orang mati. Ditewaskan mereka. Dibantai. Jadi kalau Gaza itu belum ada apa-apa sebenarnya. Pada waktu itu Tatar membantai 2 juta orang satu hari. 2 juta lebih. Jadi sungai Furat itu menjadi merah. Begitu ikhwah. Dibantai. Baik. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Karena apa ikhwah? Karena memang Islam itu ada aturannya ketika berperang. Kalau dia sudah nyerah nggak boleh dibunuh. Itu ikhwah. Jadi, tapi ini Usama bin Zaid dibunuh kan? Panggil. Ditanya, ya Usama, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Usama, kau bunuh dia setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Apa kata Usama bin Zaid? Ya Rasulullah, innahu kana muta'awwidzan. Ya Rasulullah, dia itu takut kubunuh. Bukan karena dia yakin dengan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah mengulang lagi. Qataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Lantas Usama bin Zaid mengulangi lagi. Ya Rasulullah, dia mengucapkannya karena takut. Aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Ini kan udah lain ceritanya ini. Ini bukan pertanyaan lagi, ikhwah. Ya, ini bukan pertanyaan. Misalnya nih, kalau ada anak kita ya makan itu memang cukup lauknya pas-pas. 5 orang 5 potong. Ya kan? Tapi kali ini kok potongan terakhir nggak ada. Potongan kepala rumah tangga pula yang habis gitu kan. Ini lauk siapa, nak? Ini lauk siapa, nak? Kan itu kan bukan bertanya sebenarnya kan. Bukan bertanya, itu sedang marah itu. Demikian. Jadi Usama bin Zaid ya, ditanya Rasulullah, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Rasulullah, itu karena takut. Aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Demikian ikhwah. Udah paham lah itu Usama bin Zaid. Lantas apa kata beliau? Ya. Famazala yukarriru hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum. Beliau ulang-ulang. Kamu bunuh dia setelah mengucapkan la ilaha illallah. Kamu bunuh dia setelah mengucapkan la ilaha illallah. Diulang-ulang oleh beliau. Ya, hingga kata Usama bin Zaid, seandainya waktu itu aku belum Islam. Supaya apa maksud ikhwah? Supaya dimaklumi. Tapi kan Usama bin Zaid ini begitu dia lahir sudah Islam. Karena dia lahir dari ayah yang sudah muslim. Begitulah Rasulullah SAW. Diulang-ulang. Perlu Rasulullah mengatakan jangan. Di sini ada jawaban beliau. Jangan kamu bunuh, ada? Enggak ada. Cukup bertanya. Diulang-ulang pertanyaan itu. Dan sudah difahami. Demikian ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Kalau dalam peristiwa seperti ini, misalnya antum bertanya dalam keadaan mengingkari. Ya. Mengingkari. Misalnya seperti tadi itulah makan lauk berlebih. Kita jadi nggak dapat. Sudah makan berapa, nak? Nak, makan berapa? Kalau anak kita menjawab, ya, udah tahu nanya, gitu gimana? Kalau gitu saya jawabnya gimana? Yang tadinya masih ambil di sini marahnya, ambil di sini marahnya. Demikian. Karena itu nggak perlu dijawab. Ya, nggak perlu dijawab. Misalnya ini, antum melarang anak-anak, nak, jangan ya manjat, nanti jatuh. Siap ya, Allah. Dapat lagi, nak, kan udah dilarang, jangan ya. Siap ya. Besoknya dapat lagi, manjat lagi dia. Kemudian kita katakan, nak,
panjat sampai pucuk. Panjat sampai pucuk. Siap ya, gitu. Gitu memahaminya. Loh, kok panjat? Oh, ayah yang suruh. Berarti nggak paham dia. Demikian ikhwah. Itu perintah tapi larangan. Dan itu hanya bisa dalam kondisi kita berada di situasi itu. Nampak dari mimik nak sampai atas. Sampai atas. Demikian ikhwah. Atau si anak pulang malam-malam. Ya, jam berapa nih nak? Jam 12 ya. Dan kali pulang pagi ya. Sip, gitu. Ya, itu bukan perintah. Ya, itu bukan perintah. Itu larangan sudah. Artinya pulang pagi itu sindiran itu ikhwah. Sindiran yang cukup tajam. Begitulah ikhwah rahimallahu alaikum. Di dalam kita bahasa Indonesia juga ada usul-usul seperti itu. Dan hanya bisa difahami orang yang berada dalam situasi itu. Dan dalam areal itu. Kalau enggak bisa. Misalnya nih, kalau peristiwa masalah panjat pohon tadi itu ditulis. Ya. Si fulan melarang anaknya. Nak, panjat sampai pucuk. Itu berarti kita pahami apa? Perintah. Tetapi kalau kita yang berada di situasi seperti itu, kita lihat bagaimana kondisinya, kita bisa paham. Bahwasanya itu bukan perintah tapi larangan. Makanya ikhwah, yang paling paham dengan hadis Rasulullah itu adalah para sahabat. Beda dia ikhwah. Rasulullah yang menceritakan kepada mereka langsung. Mereka lihat mimik Rasulullah. Mereka mendengar bagaimana intonasi Rasulullah SAW dalam memberikan hadis-hadisnya. Maka mereka sangat paham. Sangat paham. Bahkan ikhwah hadis Irbad bin Sariyah. Ketika Rasulullah memberikan wejangan-wejangannya. Langsung difahami. Ya Rasulullah. Ka'anna ma'udan muadda. Ya Rasulullah, sepertinya ini nasihat perpisahan. Agak beda kali ini. Agak beda kali ini. Ini menunjukkan apa ikhwah? Irbad bin Sariyah adalah sahabat yang biasa mendengar sabda Nabi SAW. Kalau nggak biasa, nggak tahu dia. Ini nasihat perpisahan, ini agak lain sekali ini. Beda ikhwah. Itulah dia. Ka'annaha mau'izatan muwadda. Ya Rasulullah, sepertinya ini nasihat yang terakhir. Ausina ya Rasulullah, berilah kami wasiat. Rasulullah nggak mengingkari. Enggak, siapa bilang? Siapa bilang terakhir? Begitu. Beliau nggak mengingkarinya. Lantas beliau ketika diminta, berilah kami wasiat. Beliau berikan wasiat. Ikhwah. Itu para sahabat. Beliau nggak katakan, ikhwah sekalian, ini nasihat yang terakhir. Nggak ada. Tapi bisa dipahami oleh sahabat. Demikian ikhwah. Bisa dipahami oleh sahabat. Begitulah para sahabat itu memahami hadis Rasulullah SAW. Makanya ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum, baik Quran maupun sunnah, sampai ke akhir zaman, nanti sampai ke akhir, itu bisa, walaupun nanti Qurannya sama, tapi bisa beda-beda yang dipahami. Ya kan? Sampai sekarang, walaupun dia kelompok-kelompok yang sesat, tetap saja dia memahaminya katanya dari Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ahmadiyah saja yang menyatakan bahwasanya ada Rasul setelah Rasulullah, pakai Al-Quran dan sunnah. Pakai Al-Quran dan sunnah. Menurut versi pemahaman dia. Itu ikhwah. Kalau dia katakan kami hanya Quran, sunnah tidak kami pakai, sudah jelas itu kafirnya. Dia pakai Quran dan sunnah. Begitulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, "Man kana minkum musan falyastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'man 'alai fitnah." Barang siapa di antara kalian mau mengambil sunnah, ambillah sunnah dari orang yang sudah meninggal. Karena yang masih hidup itu nggak aman dari fitnah. Demikian. Karena para sahabat ini langsung dia melihat Rasulullah SAW. Langsung dia mendengar ucapan-ucapan Rasulullah. Siapa yang sudah meninggal itu? Ulaika ashabu nabiikum. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi kalian. Kenapa? Kanu abaruhum quluban. Mereka adalah yang paling baik hatinya. Wa a'maquhu ilman. Dan yang paling dalam ilmunya. Bayangkan ikhwah. Hatinya baik. Hatinya paling bersih. Ilmunya paling dalam. Ada ilmunya dalam. Hati yang gak bersih. Diolahnya ini. Ilmu ini. Yang halal bisa menjadi haram. Haram bisa menjadi halal. Tapi hati mereka itu bersih. Dan satu hal lain. Wa aqalluhum taqallufan. Paling sedikit takallufnya. Demikian ikhwah. Abdullah bin Mas'ud ketika dia sedang masuk
masuk ke masjid. Waktu itu Rasulullah sedang berkhutbah. Beliau katakan, nih isi khutbahnya. Duduklah kalian. Duduk. Maksudnya itu isi khutbahnya mungkin ada ceritanya. Lantas tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud duduk di situ. Duduk Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasulullah, malak ya Ibn Mas'ud. Kenapa engkau ya Ibn Mas'ud? Udunu. Artinya dekat. Tuh. Ya, tadi kan Anda katakan suruh duduk. Ya duduklah saya. Walaupun isi suruh duduk itu adalah isi khutbah. Aqalluhum takallufan. Sedikit sekali takallufnya. Disuruh duduk, ya suruh duduk. Begitu. Enggak ada. Kenapa kok duduk ya Rasulullah? Kan nantang namanya kan. Demikian ikhwah. Coba kita lihat lagi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ketika para sahabat, ketika Rasulullah salat pakai sandal. Tiba-tiba datang Jibril yang menceritakan bahwasanya di sandal Rasulullah SAW itu ada najisnya. Beliau pun tanggalkan sandalnya. Para sahabat yang pakai sandal di belakang beliau yang sedang sholat juga membuka sandalnya. Setelah sholat Rasulullah tanya, kalian kenapa lepas sandal? Kata sahabat, mudah. Loh, kami lihat Anda lepas sandal, ya kami lepas sandal. Gitu. Demikian. Anda lepas sandal, kami lepas sandal. Anda nggak lepas sandal, kami pun nggak lepas sandal. Begitu mudahnya mereka. Ya. Oh, tadi itu Jibril mewahyukan kepadaku, mengabarkan kepadaku, di sandalku ada najis. Makanya aku lepas. Baru tahulah para sahabat. Kalau nggak boleh zahirnya saja. Begitulah mudahnya para sahabat. Aqalluhum takallufan. Sedikit takallufnya. Ya. Zina itu haram. La taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Kalau orang sekarang, apa ini maksud dekat? Seberapa dekatnya? Nah, begitu dibahas kan? Dibahas sih kok. Demikian. Allah itu berada di atas langit. Mana langit itu? Yang mana langit? Langit-langit atau langit? Yang mana ke atas langit itu? Allahu Akbar. Kok repot kali jadinya. Jadi demikian ikhwah. Bahkan ada yang jelas-jelas Allah katakan, la taqrabuz zina, jangan kau dekati zina, kan dekati zina. Dibahas dengan dekati zina, begini, hingga akhirnya zina boleh, kalau mau suka sama suka. Kan paten kali kan? Nah begitu kalau sekarang. Jadi bagus sekali. Sudah jelas Allah mengatakan, ikhwah, ketika Rasulullah SAW, ketika ayat menurunkan haramnya khamar. Ikhwah, khamar itu sudah seperti air putih. Air biasa bagi orang Arab. Macam kita. Minumnya khamar. Khamar itu ikhwah, semakin tua kan semakin mahal. Ya kan? Makanya mereka kalau buat khamar itu ada stoknya berbulan-bulan. Kalau sekarang ada yang khamar yang kalau dia tahun 1800-an, woi ini lebih mahal ini. Gitu kan? Tapi kalau produk 2025 pasti nggak ada. Karena belum ada. Kalau dia masih sebulan 2 bulan itu belum mahal. Tapi kalau kebanggaan itu bagi mereka yang suka khamar. Ini yang 2000, ini 1800, ini 1920, itu kebanggaan. Kenapa? Semakin tua dia semakin mahal. Makanya para sahabat itu punya gudang khamar. Ini yang 3 bulan yang lalu, ini setahun yang lalu. Itu ikhwah. Sehingga ketika diturunkannya ayat haramnya khamar, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal ajzam rijsun min amal syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. La'allakum turhamun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wahai orang beriman, maka sesungguhnya khamar, judi, undi nasib dan berhala itu rijsun, najis, termasuk amalan syaitan. Udah. Mendengar ucapan itu, wahyu itu langsung gimana ikhwah? Semua sahabat membuang khamar-khamar, stok khamar-khamarnya. Ikhwah, kalau jalan kita sirami air, apa yang terjadi di jalan kita? Becek kan? Kalau di tanahnya Arab sana, kita siram air, apa yang terjadi? Meresap dia kan? Ini khamar, saking banyaknya, mengalir khamar itu di jalan-jalan kota Madinah pada waktu itu. Mengalir, saking banyaknya. Demikian ikhwah. Kalau kita dibegitukan, kita kan mikir, ini cocoknya saya jual dulu lah. Gitu kan?
Saya jual dulu, saya putar-putar dulu. Demikian ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Sahabat nggak mikir itu. Sedikit kali takalluf ya sudah, haram, haram ya sudah, haram, selesai, buang. Kalau kita kan mikir. Dia misalnya bekerja di sebuah lembaga ribawi. Kemudian tahu ayat riba nggak boleh, kan mikir dulu. Tunggulah sampai pinjaman lunak selesai. Tunggulah ini, mikir nanti kalau seandainya saya keluar maka saya makannya apa, anak saya gimana, dan seterusnya. Kan gitu mikirnya. Sahabat nggak peduli. Sama seperti seorang sahabat ketika Rasulullah menceritakan tentang nggak bolehnya seorang laki-laki itu memakai emas. Ada sahabat yang pakai emas. Rasulullah katakan, apakah kamu sedang melingkarkan bara api neraka di tanganmu? Rasulullah ambil, Rasulullah buang. Udah. Kemudian setelah itu sahabat-sahabat lain mengatakan, kamu ambil, jual, atau kamu hadiahkan. Apa kata sahabat tadi? Wallahi, aku tak akan ambil benda yang sudah dibuang Rasulullah SAW. Begitu ikhwah. Kalau kita gimana? Kalau kita ini, nantilah tunggu sepi. Tunggu sepi. Demikian. Masih boleh nggak dijual itu? Kan boleh dijual kan ikhwah? Ya, yang nggak boleh kan dipakai. Dijual boleh, dikasih istri juga boleh. Tapi sahabat tadi nggak mau ikhwah. Begitu mereka, makanya nggak bisa dilawan. Nggak bisa dilawan. Bagaimana keimanan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan aqallum takallufan. Kemudian, apa kata Ibnu Mas'ud? Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabihi. Mereka adalah satu kaum yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasulnya. Fa'rifu anhum fadlahum. Kalian harus tahu bagaimana keutamaan mereka dan keistimewaan mereka. Wa tamassaku bidinihim wa akhlaqihim. Pegang akhlaknya dan agamanya. Innahum kanu ala hudam mustaqim. Sungguhnya mereka itu berada di atas jalan yang lurus. Itulah para sahabat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan mereka terdidik dari madrasah Rasulullah SAW, alumni beliau. Mereka inilah menyebar ke seluruh seantero alam dan sampailah kepada kita agama yang beliau sebarkan melalui para sahabat. Maka generasi yang paling beruntung adalah para sahabat. Karena melalui mereka lah agama Islam ini sampai ke kita. Berarti mereka punya jariah, amal jariah yang sangat luar biasa. Tapi sayangnya di sana ada orang-orang yang mengkafirkan para sahabat. Ini memang gedek yang luar biasa ini. Ya, itu yang luar biasa. Kalau orang-orang Nasrani mengatakan orang yang mereka puji ditanya, gimana dengan orang-orang yang pengikut Nabi Isa yang paling bagus? Mereka katakan pengikut Nabi Isa. Orang Yahudi ketika dikatakan siapa orang yang generasi yang paling bagus, mereka katakan pengikut Nabi Musa. Orang Syiah ditanyakan siapa orang yang paling buruk di dunia ini, pengikut Muhammad. Parahnya. Wah, itulah dia ikhwah azallahu wa iyyakum. Semoga bermanfaat. Sudah sampai jam 8 berarti ya, insyaallah. Baik, itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Sebelum saya jawab, bagi ikhwah yang punya HP silakan juga kalau ada WA silakan kirimkan ke 0813 600 661. Ya, ibu-ibu yang mau bertanya silakan. Yang ada ibu-ibu ada? Ya, silakan bertanya di WA 0813 600 661. Saya ulangi 3 kali. 0813 600 600 61 ya kok 31. 61. 6 semua 6. 0813 600 661. Silakan, ya Pak. Ya, ya. Ya, ya, ya. Baik, ikhwah, ada satu kaidah hukum yang perlu kita ketahui, yaitu
Al-umur bimaqasidiha. Setiap urusan itu tergantung dengan maksudnya, dengan niatnya. Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya, ikhwah bukan tanya pakai HP, pakai WA. Bukan di telepon. Ini bukan studio Roja. Di WA, bukan di telepon langsung. Jadi innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu sertai dengan niat, masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Baik. Ikhwah, memang dulu sempat heboh masalah ini diangkat. Tapi udah lama sih, udah nggak heboh lagi, udah lama. Masalah ketika seorang suami memanggil istrinya Ummi. Ummi itu kan artinya ibuku. Ummi, ummu artinya ibu, ummi artinya ibuku. Kitab, kitabi, kitabku. Sehingga itu disamakan dengan zihar. Nah, ikhwah, perlu kita ketahui, dikatakan zihar itu adalah seorang suami yang dia itu bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya. Tahu kan mendatangi istri maksudnya? Tahu kan? Nah, oke. Udah paham lah. Udah. Tapi dia kalau di Arab sana menggunakan punggungmu seperti punggung ibuku. Antika zahri ummi. Punggungmu seperti punggung ibuku. Itu maksudnya dia bersumpah di situ untuk tidak mendatangi istrinya. Itu ikhwah. Tapi istilah mereka, punggungmu seperti punggung ibuku. Coba kalau lihatnya, dia tahu punggung ibunya banyak kurapnya. Ternyata dilihat istrinya kok ada kurapan begini juga. Dek, punggungmu seperti punggung ibuku. Zihar nggak? Oh, memang betul-betul berkurap ya, gimana? Mau bilang apa lagi? Demikian, itu suatu ungkapan. Ya, ungkapan. Makanya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ketika kita mengungkapkan itu tapi dengan kalimat yang sebenarnya nggak termasuk zihar. Pernah nggak bilang, hidungmu dek seperti hidung ibu saya loh. Pesek. Gitu. Gimana, zihar apa enggak? Enggak. Itu yang hakiki. Tapi tadi itu merupakan punggungmu seperti punggung ibuku. Itu maksudnya istilah yang digunakan orang-orang Arab, sumpah untuk tidak mendatangi lagi istrinya. Karena disamakan seperti ibunya. Baik, sekarang kita mengatakan memanggil istrinya Ummi, istri panggil Abi. Ikhwah, perhatikan. Ketika seorang suami memanggil istrinya Ummi, udah. Apakah memang dia niatnya tidak akan mendatangi istrinya? Ataukah dia itu memanggil istrinya untuk satu tujuan? Tujuan. Makanya kan panggilan suami kan beda-beda. Ini saya orang Minang nih. Istri saya orang Jogja. Waktu saya di Jogja, belum punya anak, saya dipanggil istri saya Mas Ali. Keren kan? Panawa ajo. Dipanggil Mas Ali. Mertua saya panggil Mas Ali. Sampai sekarang panggil Mas Ali. Kemudian, antum lu panggil apa? Sebelum punya anak? Mas, tak punya anak? Sama. Oh, apa? Sama. Beda-beda sejarah kita ya. Saya ketika punya anak, sudah berubah istri saya. Manggilnya Abi. Ketika punya menantu, istri saya berubah lagi panggilannya. Menjadi Abati. Ketika punya cucu, istri saya berubah lagi panggilannya. Menjadi Yangdi. Tahu Yangdi? Bukan Eyang. Sayang jadi. Nah, kolaborasi. Ini memang belum pernah ada yang melakukannya. Tapi jangan tiru ya, nggak boleh itu. Khusus untuk saya itu. Yang di itu sayang jadi. Sayang bahasa Indonesia jadi kakekku. Demikian, yang di. Jadi kenapa? Itu maksudnya kan memang untuk membiasakan si anak. Kita kan manggilnya begitu supaya manggil si anak seperti itu. Buktinya kita manggil anak kita yang sulung manggilnya kakak atau mbak, manggil adiknya adik. Padahal kita ayahnya. Kita ayahnya kan? Demikian.
Antum manggil anak apa? Dek, kenapa Dek? Emang adik antum? Iya, yang besar Mas kan. Emang Mas antum? Anak antum lebih tua dari antum. Nah, demikian. Makanya pun kita, ketika kita ketemu dengan tetangga yang kita anggap lebih besar, kita panggil apa? Pak, Pak D. Emang Pak D kita? Emang bapak kita? Enggak juga kan? Demikian ikhwah. Jadi, itulah, makanya di awal saya katakan, al-umur bima qasidiha. Setiap urusan itu tergantung dengan tujuannya apa, niatnya. Tidak ada niatnya di situ untuk menyamakan dengan zihar. Seperti tadi, walaupun dia sama kalimatnya, punggungmu dek persis seperti punggung ibuku. Tapi maksudnya bukan zihar. Dikarenakan mungkin panunya atau kurapnya atau apanya lah begitu. Sama, berarti kan nggak zihar. Jadi pada dasarnya apa yang dilakukan orang Indonesia itu nggak masalah. Ya, karena niatnya bukan untuk menzihar istri. Itu Pak. Ada lagi silakan. Allahu a'lam bishawab. Oh, udah masuk ini. Ada pengurus masjid yang mengedarkan kotak amal setelah selesai sholat fardu. Apakah ada contohnya atau syariat? Yang nggak boleh itu menebarkan kotak amal ketika sholat. Itu baru nggak boleh. Lagi sholat kan, lagi duduk di atas 2 sujud kan, set, lewat. Set. Lagi duduk di atas 2 sujud atau tasyahud awal, itu baru nggak boleh. Adapun setelah, ya, adapun setelah sholat, karena kita sudah tidak sholat, katanya ikhwah, setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak kita push up? Hah? Push up 5 kali, sit up 5 kali, kayang 3 menit. Boleh? Tahu kayang? Nah, sama berarti ya. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Perlu ditanyakan. Apa dalilnya kayang 3 menit? Karena ikhwah itu sudah berada di luar sholat. Tetapi kalau ada yang meyakini bahwasanya setelah salam disunahkan push up 5 kali, sit up 5 kali, kayang 3 menit, ini baru bid'ah. Push up-nya di bid'ah, sit up-nya di bid'ah, kayang 3 menitnya jadi bid'ah. Kenapa? Karena dia sudah masukkan dalam lingkaran syariat. Tapi kalau nggak ada niat seperti itu, ya biasa saja. Ya, karena sudah selesai sholat, maka aktivitas dunia boleh silahkan. Karena sholat itu merupakan tahrimuhu at-takbir wa tahlilu salam. Pengharamannya takbir, artinya kan mengapa dikatakan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan? Karena begitu kita takbiratul ihram, maka semua aktivitas haram kecuali aktivitas salat. Begitu, kenapa dikatakan tahlilus salam, penghalalan salam? Ketika kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka balik kembali menjadi salam. Jadi semua aktivitas setelah salam itu tidak ada masalah. Kecuali kalau diniatkan, diyakini. Demikian ikhwah, diyakini. Seperti misalnya nih, zikir berjamaah, sholat doa berjamaah setiap kali sholat, habis sholat harus ada. Maka ini perlu dalil. Demikian ikhwah, ya. Karena apa? Dikaitkan dengan ibadah, dengan syariat. Baik, adapun mengedarkan kotak infak setiap selesai sholat fardu. Kalau BKM melakukan ini disunnahkan Rasulullah SAW, karena Rasulullah setiap kali habis sholat mengedarkan kotak infak, maka bisa jatuh pada bid'ah kalau dia nggak sebutkan dalil. Tapi kalau dia kesempatan, mumpung belum keluar orang ini, ya kan? Mumpung belum keluar, ya mana tahu ada yang mau malu dia lewat nggak ngisi, walaupun 2.000, alhamdulillah. Biasanya isi kotak infak uang berapa yang banyak? 2.000 sama, Medan sini sama juga itu. Demikian, ya. Artinya ya ada yang berinfak ya dapat sekali lewat dapat 20.000 kan lumayan. Dapat 50.000 lumayan. Syukur-syukur ada yang masukkan yang merah, yang licin-licin, ya kan? Demikian. Jadi itu tidak dikatakan, tidak perlu dalil itu karena itu sudah berada di luar sholat. Demikian. Jadi yang nggak boleh adalah mengedarkan kotak infak ketika sedang sholat. Bagaimana cara mengajari tajwid kepada keluarga, terutama kepada orang tua? Mengajarkan tauhid kepada orang tua. Ikhwah, kalau untuk keluarga, apalagi orang tua, saya lebih cenderung kepada nampakkan dulu akhlak kita kepada mereka.
Apalagi para orang tua. Yang biasanya mungkin kita agak malas bantu, sekarang mulai bantu, rajin bantu orang tua. Ambil dulu hatinya. Itu yang terpenting, ikhwah. Tapi kalau antum ngaji 3 kali, 4 kali, 5 kali sebulan atau 2 bulan, tiba-tiba antum datangi ayah antum yang dianggap nggak bertauhid, ya duduk. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in. Ikhwah, andai kali pun kita, ikhwah, apal hadis, banyak hadis, dia masih teringat, aku yang nyeboin kamu. Tahu nggak nyebok? Iya, aku yang nyeboin kau dulu. Jangan belagak ngajari. Itu orang tua kita, ikhwah. Tapi kalau sudah terambil hatinya, Masya Allah. Ambil hatinya dengan bakti kepada mereka. Khidmat kepada mereka. Tingkatkan khidmat. Demikian ikhwah. Kalau bisa, dia belum nyapu, kita sudah sapu. Kalau memang perlu nyapu. Terutama para akhwat-akhwat yang belum nikah, yang masih jomblo, masih di rumah orang tua. Pagi-pagi itu orang tua kalau sudah kedengaran tangtung-tangtung itu, jangan cuma nanya, sedang apa, Mak? Masak, lanjut. Jangan begitu. Bantu. Demikian. Karena ada target yang lain. Apa itu? Kalau dia sudah kita ambil hatinya, kita bisa bicara masalah tauhid. Ikhwah. Tapi kalau hanya sekedar ilmu pengetahuan, mengajak, melarang, kita sendiri dia tahu kita tuh pemalas orangnya, akan terima. Akan terima. Apalagi kadang-kadang begini. Tahu ngajari mama tauhid, mandi aja kok nggak beres katanya gitu. Kalau Medan bilang gitu. Mandi aja kok jarang. Padahal apa hubungan mandi dengan tauhid kan? Begitulah dia. Orang tua kita paling tahu tentang aib kita dia. Mau tauhid, ya tauhid. Itu bakwan kantin itu berapa bulan kau tembak? Tahu tembak, Pak? Tembak. Kan ada kalau kita di sekolah itu kan kadang-kadang apa namanya kantin orang rame kan, bayar 1, ambil bakwannya 2, minta balik lagi duitnya. Ya kan? Orang tua kita itu tahu dia SPP yang nggak kau bayarkan selama 3 bulan itu dulu. Cerita tauhid, tahu dia aib kita. Makanya perbaiki diri kita. Kalau itu terkait dengan orang tua. Terakhirlah ini ya. Panjang sekali, jangan panjang-panjang. Bagaimana menyikapi munculnya meta artificial intelijen, di mana semua pertanyaan bisa dijawab dengan cepat oleh meta. Beberapa teman menggunakan meta ini sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan bahkan mengenai masalah agama, mana sangat riskan jawabannya. Mohon nasihatnya ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Sebelum ada ini kan sudah ada Pak Google sebenarnya. Ya. Tapi kan di Google itu banyak informasi ikhwah. Ya, banyak informasi. Ya sama, lebih kurang ini kan mengenai mengenai aplikasi ini, ya. Ini kan gimana inputnya? Sehebat-hebatnya komputer, sehebat-hebatnya software apapun namanya, kalau nggak di-input datanya gimana caranya dia tahu? Demikian. Jadi, kemudian siapa yang menginput datanya? Begitu ikhwah. Kan manusia. Bisa dia tahu sendiri. Dia tahu. Seperti misalnya, kalau antum bertanya tentang apa hukumnya doa kunut. Coba. Berapa itu yang muncul nanti? Ada yang membid'ahkan. Ada yang khilafiyah. Kalau dia sebagai imam bagaimana? Makmum bagaimana? Antum pilih yang mana? Demikian. Apakah dia si meta artifisial ini akan mampu merojihkan permasalahan? Imam Syafi'i dan yang rojih adalah gitu. Pilihan dia yang rojih itu siapa yang merojihkannya? Tentunya menginput data. Demikian ikhwah. Jadi, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, yang namanya yang hak tetap kembali kepada Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Ada dasarnya langsung. Ya. Tapi oleh karena itu ikhwah juga hati-hati dengan pertanyaan ke Google, searching di Google. Karena dia nanti terkait dengan website, ya website apakah websitenya orang-orang sunnah apa tidak. Dan bahkan ikhwah rahimallahu wa iyyakum, di kalangan kita juga gak semua juga mampu kan menjawab berbagai pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan juga berbeda-beda antara ustadz kita. Demikian ikhwah. Jadi Allahu a'lam bishawab, tetap peganglah dengan dalil. Tanya dalilnya. Apa dalil yang dipakai? Demikian ikhwah. Apa dalil yang digunakan? Bismillah, yang penting pertama kita luruskan niat, kita ingin yang mencari yang benar, yang hak, kemudian kita berupaya
tidak ada ta'assub dengan apapun. Insyaallah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang berusaha di jalan kami akan tunjuki dia jalan kami. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sebenarnya itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.